lembu tusuk hidung. Tahu lembu tusuk hidung? Ditusuk hidungnya, ditarik pakai tali, kemanapun dia ngikut. Tapi kalau kita mandiri, maka kita tidak mungkin dikti orang. Maka filosofi ini luar biasa. Taman, semua orang suka dengan taman. Bahkan di akhirat kita pun akan masuk ke dalam surga. Surga itu taman, bahasa Arabnya jannah, nurul jannah. Yang namanya kebetulan disebut jangan. Ustaz, kenapa menyebut nama istri saya? Oke, kita cari nama yang lain. Christina Aguilera, penyanyi dangdut yang pusatnya kelihatan. Ustaz nengok ya, nggak sengaja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mandiri. Lihatlah orang Bontang mandiri. Kenapa dia mandiri? Karena dia punya duit banyak, beli jilbab rok panjang. Di tempat lain susah, nggak ada duit. Baju tinggi 170, baju 50 cm. Rok pendek. Kadang rok panjang tapi resleting belum dipasang. Di Bontang, cobalah tengok pakaian perempuan orang Bontang. Pakaian orang yang mandiri, religius, tertib, jilbabnya panjang, pakai rok panjang. Bahkan anak-anakku sekalian pun pakai rok panjang. Apa ada orang Bontang nggak pakai jilbab? Mana ada? Semua tutup. Besok pagi kita tengok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi perhatian. Wahai laki-laki, kalau sampai kau biarkan mereka perempuan tidak pakai jilbab panjang, tidak menutup aurat, kau biarkan begitu saja. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu, hai para laki-laki, hai para suami, oh anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, nara, dari api neraka. Satu-satu saya perhatikan tidak ada perempuan Bontang pakai celana jeans. Tak ada. Laki-laki jeans tak pakai. Perempuan pakai celana jeans sempit, menjerit depan. Kecil di ujung. Gimana masukannya? Pakai plastik resek. Dokter sudah ngasih tahu bolak-balik jangan pakai celana sempit. Karena itu peredaran darahnya nggak normal, nanti sakit. Tapi orang kita filosofinya biar sakit asal gaya. Di Amerika, di Eropa, itu celana sempit, celana legging dipakai untuk senam di ruangan tertutup. Di tempat kita dipakai ke pasar untuk beli sayur. Banyak tukang ayam salah potong. Diundang artis ke stadionnya penuh. Pentasnya tinggi, artis pakai rok pendek, yang nonton bah kakek-kakek doang. Meleleh liur. Lihat artis meleleh liur, pulang ke rumah meleleh air mata. Tapi Bontang religius yang diundang adalah ustadz. Itu pun ustadznya nggak pula lengkap. UST. Kadang ada yang meringkas UAS, ujian akhir semester. Masya Allah, tabarakallah. Itu yang belakang-belakang ngelihat kemari, dia ngelihat saya sebesar beras. Di mana kalian di belakang mau nonton Ustadz ceramah? Rupanya disediakan layar tancap. Layar. Pantasan mereka ke matanya nggak ada yang nengok sini. Di kiri ada layar, di kanan ada layar, di sana ada layar, di belakang ada layar. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Mandiri. Ini yang buat acara sebesar ini. Saya pernah ngadiri ceramah tabligh akbar, naik drone ke atas, hasil foto gelap, gak ada lampu. Tapi di Bontang, coba lihat tengok, lampu terang benderang. Terang, sehingga seperti siang rasanya, siang terang. Maka rekaman ceramah Ustaz Somad pun wajahnya terang berseri. Kenapa? Lampu terang. Airport aja yang gelap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu mandiri ini harus orang Bontang, harus bisnis, harus mengelola tanah, harus punya kebun, supaya anak-anaknya bisa mandiri, bisa sekolah, pondok pesantren. Yang punya duit banyak, bantu anak yatim sekolah. Siap? Dari bunyinya nampaknya ngantuk atau pelit. Siap? Jangan ada dusta aja. Ya, besok pergi ke panti asuhan. Hari Senin besok
anak-anak sudah sekolah. Assalamualaikum Bapak Panti Asuhan. Waalaikumsalam. Berapa anak panti ini semua? Ada 200 orang. Sebulan berapa beras? Ada sekitar 2 ton. Bapak mau bantu? Enggak, nanya aja. Bawakan beras ke sana. Beras yang kau makan di rumah busuk. Beras yang kau makan di rumah busuk. Yang ngomong gitu siapa? Nabi Muhammad. Ma'akal tafa'afnaita. Yang kau makan busuk. Abdul Somad umur 42 tahun. Walaupun kelihatannya seperti 22. Sudah membusukkan. 1 hari saya makan 2,5 on. 1 bulan saya makan 7,5 kilo. 1 tahun saya makan 100 kilo beras. Itu yang dihitung baru beras. Cabai, belacan belum kita hitung. Umur 42 berarti sudah membusukkan 4 ton 200 kilo. Itu kalau kotoran kambing disiramkan ke pohon hijau subur. Tapi kalau yang 4 ton tadi disiramkan mati ini semua. Yang kau makan busuk. Makanya kalau beli beras 2 karung, beli beras 2 karung, sekarung untuk istri di rumah, nanti istrinya marah. Kenapa beli 2 karung? Kamu udah buka cabangnya. Adinda, memang kau bukan yang pertama, tapi kau yang terakhir. Jadi sebelum aku banyak tak terhitung. Aku kan kayak bocah kupai. Lompat sana, lompat sini. Lalu kenapa kau nikah sama aku? Kita dulu yang ditangkap satpam. Makanya kalian adik-adik, sebelum kalian nikah, kalian tanya dulu, Mas dari mana? Aku dari sana, jangan terima. Dari mana? Aku dari sana, jangan terima. Oh dari mana? Dari Bontang, datang ke rumah. Orang Bontang ini tertib, agamis, mandiri. Walaupun dia datang naik CB 100. Untuk apa dia pakai Alphard? 2 hari loba jadi Al-Fatihah. Mana calon mantu kita, mah? Buka gorden, inilah dia. Ini yang kulihat dalam istikharah cinta tadi malam. Jangan terburu nafsu. Enggak, ini dia. Kita tanya dulu, jangan tanya-tanya. Nanti dia diambil orang lain. Langsung aja kita terima. Akhirnya dinikahkan hanya karena melihat mobil yang mewah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat, kitab suci Al-Quran gak pernah dibuka sampai mati. Itu nah. Sah. Seminggu setelah menikah anak pulang berair mata. Papa, kenapa mau? Kenapa mobil rental? Tidak mandiri dia. Laki-laki yang tidak mandiri. Sebentar-bentar nelpon orang tua. Mau nikah? Ma. Mau kawin? Ma. Anak lahir? Ma. Mati? Ma. Apa ini? Orang Bontang mandiri. Wahai gadis-gadis di luar yang perlu nikah, datanglah ke laki-laki Bontang. Masih banyak yang istrinya baru 1. Ibu jangan marah dulu. Yang 1 ini kemarin meninggal. Kan kasihan kita dia hidup sebatang kara. Kalian kalau orang tua kalian meninggal, jangan kalian pikirkan, Papa, Mama sudah meninggal. Papa, jangan pikirkan yang lain. Papa mau terbang ke Singapura, ada adik di sana. Papa mau terbang ke Medan, ada abang di sana. Yang penting Papa hidup. Kata bapaknya, kan yang kalian pikirkan terbang itu saja. Kemana aku enggak kalian pikirkan? Bingung anak-anak sekolahnya apa yang dibicarakan. Ini pembicaraan khusus 50 tahun ke atas. Semua ada saatnya anak-anak. Kalian ini masih tahap belajar, jangan kalian dekat-dekat perempuan. Tengok Bontang tertib, yang perempuan sana, yang laki-laki sana. Jangan kalian bonceng-boncengan. Nampaknya kalau kalian bonceng itu, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembung. Yang rugi siapa? Kalian. Yang muntah-muntah, kalian. Yang melahirkan anak meregang nyawa, kalian. Apa bahasa Jepangnya perempuan hamil tidur di pantai? Kukira kura-kura. Kalian yang merasakannya. Oleh sebab itu jangan sampai anak gadis kita, walaupun orang itu mandiri, walaupun mewah, tapi pandanglah dia orangnya tertib, orangnya agamis, orangnya mandiri. Oleh sebab itu insya Allah
Untung saya nggak punya anak gadis. Kalau punya anak gadis langsung saya ambil satu anak bontang. Luar biasa. Mereka orangnya tertib. Coba lah tengok. Tertib, agamis, mandiri. Gak tahu juga berapa minta uang sekolah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taman, tertib, agamis, mandiri. Aman. 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 Saya letakkan sepatu saya udah berapa kali. Gak ada hilang. Tadi, waktu ceramah di Masjid Al-Kausar, saya letakkan. Begitu saya pulang, mana sepatu? Rupanya sudah diamankan. Begitu juga tadi di atas. Ustaz Somad, waktu sudah habis. Belum, pertanyaan. Biasanya saya ceramah di mana-mana, tausiah 60 menit, pertanyaan 30 menit. Pertanyaan jangan yang nggak berkualitas. Ini pertanyaan, Ustaz, dunia ini peta apa bulan? Tanyalah yang membuat amalmu menjadi bertambah. Tanyalah pertanyaan yang kira-kira membuat engkau takut pada Allah. Tanyalah masalah-masalah khilafiyah. Ini pertanyaan Ustaz, Nabi Adam sama Hawa nikah perempuannya siapa? Bergizi. Nanti saya jawab. Belum selesai cerita taman lagi. Tertib, agamis, mandiri, aman. Tadi sepatu udah tinggal, Ustaz tenang aja, kami aman. Aman. Makanya nanti kalian pun kalau hilang sepatu, sendal, aman itu. Aman insya Allah. Begitu juga dengan ibu-ibu, kalau suaminya hilang, aman. Tidak ada pelakor di Bontang. Masya Allah, tabarakallah. Saya perasaan baru sekali ke Bontang kan? Baru sekali saya ke Bontang. Tapi perasaan sepertinya kita udah akrab betul. Kalau mati jamaah, ente aja yang so akrab. Pengalaman saya ceramah Pak, pengalaman saya ceramah Bu, itu ceramah nggak bisa disetting. Kadang kita mau sampaikan apapun tak terpikir. Itu tergantung suasana hati jamaah. Kalau hatinya terbuka, kita pun nyampaikannya mengalir. Tapi kalau hatinya tersumbat, kita pun nyampaikannya lama terasa ceramah. Tapi di Bontang ini udah 70 menit, rasanya seperti 7 menit. Kata jamaah, Ustaz aja yang merasakan lama betul ya. Apaan selesai? Belum selesai. Tertib, agamis, mandiri, aman. Siapa itu orang mukmin? Siapa itu orang beriman? Orang beriman yang jilbabnya panjang, betul. Orang beriman yang pergi ke Makkah, ke Madinah, enggak salah. Orang beriman adalah man ya'manu jarahu bawa'iqahu. Orang yang aman tetangganya dari kejahatannya. Kalau kau mengaku beriman, tapi tetanggamu sengsara, pincuran atapnya jatuh ke rumahnya, yang paling menyakitkan, buah manggamu jatuh ke halamannya. Dan saat metiknya kau makan di depan dia, enak. Katanya kau Islam. Siapa itu orang Islam? Man salimal muslimun, selamat orang lain min lisan, lidah yang kasar, wa yadi, tangan yang kasar. Kalau ada orang Bontang mengaku orang Islam, mengaku orang beriman, lidahnya kasar, ngomongnya menyakitkan hati, maka dia tidak aman. Harta orang Bontang aman, sepatu orang Bontang aman, akidahnya aman, sholat berjamaahnya aman, istrinya aman, negerinya aman. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Iman, aman, amin. Tiga-tiga ini terkait. Tidak beriman orang yang tidak mengamankan amanah. Iman, aman, amin, amanah. Sesuatu yang terkait. Orang yang tidak aman tetangganya, yang tidak aman penguasanya, yang tidak aman rakyatnya, maka tidak ada iman dalam dirinya. Abdul Somad hidup 24 jam di Bontang, aman, tentram, damai, adem, ayem. Kenapa demikian? Karena saya sedang berada di sebuah taman yang indah. Di dunia dapat taman, di akhirat dapat taman surga jannah. Tertib, agamis, mandiri, aman. Aman. Nyaman. Apa arti nyaman? Kata orang Malaysia, nyaman is selesa. Tidak ada gangguan apa-apa. Kadang saya ceramah diganggu.
Sedang ceramah tiba-tiba mic mati. Assalamualaikum. Jamaah sekalian. Tapi selama di sini nyaman, makanannya nyaman, minumannya nyaman, ikannya nyaman, udangnya nyaman. Bapak Andi ngasih tahu Ustaz makan udang, Ibu Wali pun nyuruh makan udang. Enggak, saya makan. Kenapa? Yang lain enggak makan. Enaklah saya makan. Tengoklah ada yang cicip. Daripada saya ditonton. Kamera jamaah pula hidup, streaming. Sempat saya makan, di komen sama orang, katanya nggak boleh makan banyak, dia makan banyak. Oh, jadi kalau gitu Ustaz ngerasa nggak nyaman? Nyaman. Kalau nggak nyaman, nggak mungkin saya ceramah sederas ini. Kadang kita ceramah itu kan ada katanya ketat. Assalamualaikum warahmatullah. Ada senyum-senyum. Neraka, neraka, neraka. Yang maha pun balik terkejut batin. Neraka. Kadang anak-anak muda ini saya nanya juga, kalian kenapa nggak ke masjid? Anak muda, kenapa kalian nggak pernah ke masjid? Kenapa kalian nggak mau ke masjid? Pak Ustadz, sebetulnya kami udah lama mau ke masjid. Terus penceramah ceritanya mati mulu. Adapun judul pengajian kita malam ini adalah masalah mati. Besok malam datang lagi Ustaz. Pengajian kita malam ini adalah judulnya malam pertama di liang kubur. Ini anak muda ini bawaannya ketakutan aja. Cobalah cerita yang nyaman. Bagaimana membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana supaya anak-anak muda tetap bercita-cita tinggi. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Tak ada bintang malam. Tapi kakimu tetap menginjak di bumi. Yang hari ini anak-anak muda di hadapan saya, yang nyaman mendengar pengajian, yang duduk dengan tenang, inilah yang akan menjadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, baik ada kepala maupun tidak ada kepala. Nanti mereka, tadi mereka balik ke sana, mereka pun selfie dengan Ustaz Somad. Lalu dia ngambilnya dari ujung sana. Lalu kemudian dicetaknya gambar itu sebesar pintu. Sampai pulang ke rumah, hari berganti musim berubah, dia pun menikah, punya anak, 20 tahun lagi anaknya pula kuliah, anaknya bertanya, Papa, ya, ini gambar siapa Pak? Ini Ustaz Somad. Dari mana dia? Dari Riau. Iya, caranya apa? Dia pengajian dulu, tapi apa? Ramai semuanya. Mama waktu itu di mana? Gak tahu, Mama tadi balik. Terus Ustaznya di mana sekarang Pak? Sudah mati dimakan setan. Apa kata anak-anak muda di Bontang? Untuk almarhum Abdul Somad di Pulau Sumatera, Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Wah, ini mau cepat aja nih kita mati. Baru selama 75 menit, baru akan mati. Inilah indahnya jadi Ustadz. Apa yang kami harapkan? Yang Ustaz cari ini sebetulnya apa? Tidak ada yang kucari saudaraku, hanya mengharapkan tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas, menetes doa dari Bontang sampai ke Riau. Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Jadikan kubur Abdul Somad salah satu dari taman-taman surga ya Allah. Belum lagi. Masya Allah, tabarakallah. Banyak yang nanya saya, bahkan abang saya sendiri yang sama-sama di Al-Azhar Kairo dari Bontang, ditanyanya, Man, dia manggil saya tak ada manggil Ustaz, Man aja, Man, apa suplemen yang ente makan? Tak ada bang. Minumnya apa? Air putih. Buahnya apa? Buah naga yang diletakkan di tangan. Pisang saya makan. Kenapa kau sehat? Gimana nggak sehat? Didoakan orang sebanyak ini. Sebanyak ini orang Bontang mendoakan, ya Allah, nanti Ustaz Somad mau ceramah di Bontang hari Ahad malam Senin, ya Allah, sehatkan dia sampai malam itu aja ya Allah. Terutama panitia dari Pemko, pemerintah kota Bontang, ya Allah, kami sudah pasang 4 layar, 5 layar, kalau dia sakit, sehatkan dia ya Allah, sehatkan. Adapun besok pagi keserah ya Allah. Setelah pulang terserah itu mau meledak pesawat MTW. Kita ini mengharapkan
doa. Pak Kiai jauh lebih tua dari saya, anaknya penghafal Quran 2 orang, tamat dari Sulaimania Turki, tapi tawadhu rendah hati. Ustaz Somad, tolong doakan saya, anak-anak saya. Pak Kiai, saya ini mungkin sebaya anak Pak Kiai, kenapa minta doa dari saya? Sebetulnya Pak Kiai sedang mengajarkan, jangan sombong Abdul Somad, walaupun kau Ustaz 1 juta follower. Jangan sombong Abdul Somad. Pak Kiai sedang mengajarkan tawaduk rendah hati. Saya pun angkat tangan. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi para penghafal Al-Quran seperti anak Pak Kiai. Hafal Quran anaknya 30 juz di kepalanya. Pejamkan mata, nampak Al-Baqarah, Ali Imran, Ali Nisa. Kita An-Nisa nampak perempuan. Oleh sebab itu malam ini saya sedang belajar keindahan malam ini beraneka ragam. Ibu melihat kemari bermacam warna, saya pun melihat ke bawah bermacam warna. Ada merah, ada hijau, ada kuning, ada ungu, ada merah, ada kelabu, macam-macam, seperti taman-taman bunga yang indah. Tertib, agamis, mandiri, aman, nyaman. Siapa yang merindukan 5 perkara ini, datanglah ke Bontang. Ahlan wa sahlan fi Bontang. Ahlan, kau datang dianggap sebagai keluarga. Sahlan, semua urusanmu insya Allah akan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah. Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang tausiah tadi malam? Ustaz Somad. Yang disampaikannya apa? Taman. Hah? Itu kan memang filosofi kota kita. Entah itu yang disampaikannya, aku pun nggak ngerti. Ustaz, bagaimana cara menghadapi istri yang suka marah? Anggap aja dia radio rusak. Nikmati aja. Jangan sampai ketika dia tidak ada baru kau menangis. Kalau sudah tiada, oleh sebab itu maka kalau dia marah-marah bilang sama dia, nggak ada lo nggak rame. Oleh sebab itu, kenapa dia marah? Jangan kita egois. Kenapa dia marah? Yang mengandung anakmu 9 bulan 10 hari siapa? Dia kan? Yang tak sempat sholat duha, yang tak sempat sholat tahajud, yang menangis di dalam pangkuan, yang tidur sampai subuh, yang tidak sempat menikmati lelapnya malam, yang tak sempat mimpi indah. Itu siapa? Dia. Engkau kan cuma datang sekali-sekali aja jadi. Oleh sebab itu dia mungkin agak marah sedikit. Sabarlah. Khuliqatil mar'atu min dhilah. Dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk. Ini tulang rusuk yang paling bengkok. Itulah asal muasal dia. Dia bengkok. In akhasta aqamtaha kasartaha. Kalau kau luruskan dia patah. Kalau kau ikut nanti kau jadi bengkok. Kau yang gagah yang perkasa, kalau kau luruskan dia lurus. Kalau kau ikut, kau jadi bengkok. Kalau ada pegawai yang ikut istri, pegawai bengkok. Polisi ikut istri, istri polisi bengkok. Tentara ikut istri, tentara bengkok. Satpol PP ikut istri, Satpol PP bengkok. DPR ikut istri, DPR bengkok. Oleh sebab itu pandai-pandailah cari orang tua, ngomong kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, religius, datang ke Pak Kiai. Pak Kiai, saya mau nanya ini, tolong bacakan doa gimana supaya istri saya ini jangan lagi marah-marah. Mau doa apa? Mau doa bisu apa mati? Insya Allah semuanya ada kebaikannya. Dia marah kenapa? Mungkin karena engkau gak sholat berjamaah. Dia marah kenapa? Mungkin uang belanjanya kurang. Saya mancing dikit aja. Betul. Itu sesungguhnya adalah luapan kekecewaan yang lama terjadi. Oleh sebab itu kalian pulang nanti duduklah bersama, tulis baliho seperti ini, judulnya apa? Mau dibawa kemana hubungan ini? Oleh sebab itu insya Allah kalian berdua ini sebenarnya siapa yang mempertemukan kalian? Allah. Pulang dari sini katakan, Mama, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Apa jawab dia? So sweet, Bang.
Oleh sebab itu maka kalau dia marah-marah sedikit, tinggal kau nikmati, kau dengarkan aja. Kalau kira-kira kau kecewa, ambil kapas, sumbat telinga. Hidupkan earphone. Udah selesai? Belum? Pasang lagi ya. Panitia, apakah haram makan uang korupsi sama dengan haramnya babi? Mana pula sama babi sama korupsi? Kalau kau ambil babi, kau panggang, kau kasih kecap, kau makan, itu yang dosa kau sendiri. Tapi kalau korupsi kau makan, kau mesti kembalikan uang ini kepada orang pemiliknya. Kalau kau makan babi, di akhirat kau gak perlu nyari babi. Tapi kalau korupsi, kau mesti cari orang itu. Kalau kau korupsi satu desa, berarti satu desa mesti kau cari. Kalau kau cari korupsi satu provinsi mesti kau cari. Kenapa Ustaz tak sebutkan satu kota? Ada Bu Wali di sini. Gak mungkin Bu Wali korupsi. Beliau dokter. Kalau mau dia cari duit, gak perlu jadi wali kota. Dia ambilnya ke senter kecil sama martil kecil, selesai. Oleh sebab itu maka kalian yang sudah pernah korupsi, maka uang korupsi itu dihitung, serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid. Dulu kau korupsi berapa? 100 juta. Hitung balikkan. Nanti kalau pengurus masjid nanya, kok banyak kali? Ambil aja Pak Ustaz tanya. Jadi nggak perlu kan? Ini aku serahkan 100 juta karena korupsi dulu, tunai. Nggak usah, nanti ditangkap KPK. Jelas? Ada orang nanti mati di hadapan Allah, puasanya banyak, sholatnya banyak, hajinya banyak, tapi ternyata amalnya itu habis. Kenapa? Diambil orang yang pernah dia aniaya, pungli, kutipan liar, korupsi, sogok. Habis amalnya, diambil di akhirat. Oleh sebab itu kita tulus ikhlas, bersih sebersih-bersihnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dibersihkan Allah dari segala macam. Amin. Hidup ini bukan sebentar, bukan lama saudaraku. Hidup ini hanya sejenak saja. Seperti orang yang bernaung di bawah pokok kayu sementara hujan. Hujan berhenti, kita pun berlalu. Habis ini kita akan pindah ke alam barzah, alam kubur. Setelah itu kita pun akan masuk dalam surga Allah. Mudah-mudahan kita selamatkan dari neraka jahanam. Amin. Pak Ustaz, bagaimana menyikapi suami yang pindah agama selain Islam? Apakah saya harus minta cerai atau harus pertahankan rumah tangga? Suami yang murtad, maka kau tidak perlu minta cerai. Cerainya automatically. Automatically itu apa Pak Ustaz? Otomatis. Kalau suami yang mencerai namanya tolak kok. Pakai kok, tolak kok. Kalau pakai kap, tolak jatuh. Tolak. Kalau istri yang menggugat namanya khulu. Tapi kalau otomatis fasah, namanya fasah otomatis. Apa itu? Suami yang murtad nggak perlu dituntut, otomatis sudah cerai. Istri yang murtad otomatis. Makanya kalian wahai anak lajang, anak gadis, kalau mau nikah yang dicek pertama adalah agamanya. Jangan yang kau cek pertama saldonya. Ustaz Somad, anak saya dokter, mantap, mau nikah. Calon mantu saya ragu sholat apa enggak. Gimana caranya tesnya Pak Ustaz? Suruh ketemuan jam 12 siang hari Jumat. Mas, kita ketemuan hari Jumat jam 12 ya. Mohon maaf, untuk yang satu ini tidak bisa, karena aku harus sholat Jumat. Terimalah ya. Tapi kalau dia bilang oke, tapi tes ini tidak bisa dipakai lagi karena soal sudah bocor. Nanti saya kasih soal yang baru. Saya banyak soal. Bisa kita bicara 4 mata Pak Ustaz? Jangankan 4 mata, 3 pun bisa kita. Agamanya dulu. Wahai laki-laki, kalau kalian mau memilih yang perempuan, tengok agamanya. Wahai para wali, perempuan tidak langsung menerima laki-laki. Perempuan itu tidak langsung sama laki-laki. Dia harus ada walinya yang menerima si laki-laki itu. Nah, bapakmu, kakekmu, abangmu, adikmu, pamanmu, abang ayahmu, adik. Dia tanya. Lalu makanya perempuan itu ditanya, "Duh, anak perempuan, maukah engkau menerima laki-laki ini?" Kalau perempuan itu diam, berarti tanda setuju. Dulu anak gadis diam.
Anak gadis sekarang mau jawab iya aja atau iya banget ya. Nah, kalian perempuan, yang pertama dilihat dari laki-laki adalah din agamanya, wa khuluquhu, baik agamanya, baik akhlaknya, terima dia. Tapi kalau perempuan yang dilihat apa? 4. Tungkahul mar'atu li 4. Perempuan dinikahi karena 4. Mal, kaya, wali hasabiha, keturunan bangsa yang hidup di awan, wali jamaliha, wali diniha, karena agamanya. Ustaz Somad, ya, saya mahasiswa Ustaz dulu di kampus. Sudah tamat kuliah? Sudah Pak Ustaz. Udah kerja? Udah Pak Ustaz. Udah nikah? Belum Pak Ustaz. Kenapa belum nikah? Nyari yang ada 4-4-nya. Bisa Ustaz carikan Ustaz. Kalau ada 4-4-nya, apa aku kasih ke kamu? Jangan kau cari karena cantiknya, karena wajah perempuan akan berubah. Kemarin kami baru reuni, baru ketemuan reuni 20 tahun gak ketemu. Dulu imut-imut, sekarang lisut. Bunga, bagaimana tabiat bunga? Bunga kuntum mekar harum cantik kuning layu. Ada bunga yang tak layu, bunga plastik. Katanya banyak perempuan sekarang wajahnya plastik semua. Pipi plastik, dagu plastik, hidung plastik. Ini alis apa belum ada? Plastik, rontik bukan main. Ada orang bakar sampah layu. Menggeletar tangan, mencukur bulu mata. Mau pergi undangan, salah potong, hilang semua. Kawan udah mulai nelpon, gimana? Jadi kita berangkat. Oh, kacau ini. Bilang gak mungkin pergi satu, hilangkan dua-duanya. Hilang. Gimana? Waduh, kacau, gimana ini? Mau ditempelkan hijau satu, gak mungkin. Untung ada spidol white boy. Makasih ya Pak, memang kau penyelamatku. Rupanya spidolnya gak permanen. Sampai di tempat undangan, sambal udangnya pedas, kipas angin mati, meleleh. Ambil tisu, lupa, panas ya iya. Semua orang senyum. Kok tiba-tiba orang ini ramah ya? Semua senyum. Sampai pulang ke rumah mati lampu jam 9 malam. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dia buka pintu. Allahu la ilaha illallah. Kenapa hantu ini gak pergi? Aku istirahat. Inilah bahayanya. Kalian anak muda boleh ketawa sekarang, tapi ini bisa saja terjadi pada istri kalian. Maka pilihlah perempuan-perempuan bontang yang solehah, yang religius, yang agamis. Takbir. Yang takbir yang belum nikah. Anak udah ini pas sudah sibuk. Amin. Allahu Akbar. Jaga aja bini di rumah. Kalian ini sudah punya rumah. Yang saya bicarakan ini anak-anak lajang yang belum punya rumah. Dia bicara tentang rumahnya yang baru. Kalian rumah yang udah lama itu aja dempul-dempul dikit. Cek-cek. Bagaimana kiat mendidik anak agar mudah untuk diarahkan kepada kebaikan, termasuk menyelamatkan ortunya nanti di akhirat. Mendidik anak itu sejak kapan? Mendidik anak itu sejak mencarikan calon ibunya. Karena bibit yang baik ditanam di tanah yang subur, akan tumbuhlah bunga-bunga yang cantik dan indah harum semerbak. Tapi kalau bibitnya kau tanam di tanah yang tandus, akan tumbuh pohon kaktus, dilihat tidak indah, dicium tidak harum, durinya menusuk hidung bekak. Oleh sebab itu maka carilah perempuan yang solehah. Perempuan yang solehah. Bagi yang belum nikah, yang sudah ada kau jaga-jaga aja dengan Kalau istrimu solehah, dia hamil, dia sambil masak baca ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Alam, garamnya garam. Alamal Quran. Jadi anak soleh ya nak. Coba kalau istrimu tak solehah, dia masak. Garam tak ada.
Cukup panjang, di atas black kutek, di bawah black daki. Dimasaknya kau bakwan. Sebelah kiri pula tuh. Enak bakwan mama ya? Iya. Makanya kalian cari yang solehah. Setelah anak lain, selama mengandungkan itu apa yang dia baca? Dia baca surat Yusuf. Datang ke Kiai, Pak Kiai, gimana supaya anak saya baik? Baca surat Yusuf. Maksud Pak Kiai supaya anaknya nanti imannya kuat seperti Nabi Yusuf diajak berzina oleh Zulaikha tapi nggak mau. Rupanya dia salah sangka. Disangkanya anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Begitu lahir hitam pendek. Marah sama Pak Kiai. Pak Kiai, kenapa anak saya seperti ini? Kenapa nggak seperti Nabi Yusuf? Suaminya mana? Ini suaminya Pak Kiai. Iya sama. Maksud saya nyuruh kamu baca surat Yusuf bukan anaknya ganteng macam Nabi Yusuf, tapi imannya kuat. Mohon maaf Pak Kiai, saya salah sangka. Ya nggak apa-apa lah, udah terjadi apa boleh buat. Dia nggak akan marah, dia nggak akan komplain ke kamu. Aku nyesal nikah sama kamu mas, hitam pendek jelek busuk bau. Jangan aku kena pelet dulu. Dia tetap nerima. Apa kata dia? Mas, aku nggak marah karena Islam mengajarkan rukun iman 6. Iman ke-6 adalah nerima takdir baik dan takdir buruk. Engkau lah takdir buruk hubungan. Jadi nerima. Dia tidak akan marah mencaci maki engkau. Karena dia berkata, walaupun bagaimanapun juga engkau adalah pilihan terbaik menurut Tuhan untuk aku. Walaupun kemana-mana orang selalu bertanya, itu supirmu ya? Lalu kemudian setelah anakmu lahir, dia akan menyusukannya. Disusukannya anakmu berapa lama? 2 tahun. Sekarang banyak perempuan tidak mau menyusukan anak 2 tahun. Disusukan anak ke kaleng. Makanya anak pulang sekolah bukan meluk ibunya, meluk kaleng. Tanya Bu Dokter, tanya Pak Dokter Andi Sofyan, apa kata dokter? Coba tengok dinas kesehatan, susukan anak Anda 6 bulan berturut-turut, ASI eksklusif. Insya Allah otaknya akan cerdas, tubuhnya akan sehat, tidak terkontaminasi penyakit. Dulu kita mandi di sungai 6 jam, mandi sampai biru bibir, gak ada batuk, gak ada demam. Air susu ibu membuat kita kuat, imun kita sehat. Anak sekarang lihat mendung aja bersin. Ikatan emosional dekat. Anaknya disusukan ibu. Ibu yang menyusukan anak untuk menghindari kanker payudara. Ibu yang menyusukan anak sekaligus keluarga berencana. Ibu yang menyusukan anak kedekatan emosional antara ibu dan anak. Makanya anakmu jauh dia tetap nelpon, mama mau makan apa, nanti adik bawakan makanan ya. Anak yang tidak kau susukan, kau titip uang pun dia lupa. Mana mak titipan mama tadi? Gak ingat mak, lupa. Jangan heran, kenapa? Karena hubunganmu dengan dia sudah lama putus. Lalu kemudian setelah itu dijaganya. 2 tahun pertama susukan, 2 tahun kedua lari-lari lompat-lompat, 2 tahun ketiga mulai dia mengajarkan surat-surat pendek. Anak sambil motong-motong bawang, motong-motong cabai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Akhirnya dia ajak sholat. Sekarang kita ketemu perempuan di tepi jalan, umur 5 tahun, lipstiknya tebal, rambutnya pirang 3 warna, merah, kuning, kelabu, buteknya merah. Kira-kira anak umur 5 tahun ini yang ngajar siapa? Maknya al-ummat as-ula. Ibu adalah pendidik pertama. Sekolah sebelum S1, S2, S3, pendidik kita yang pertama adalah ibu. Tadi waktu saya makan ada anak kecil berjilbab panjang, Ustaz, anak kecil mencium tangan saya, anak kecil ingin duduk dekat saya. Kenapa? Karena anak-anak ini dilahirkan oleh ibu-ibu yang solehah. Di mana ibu-ibu solehah itu berada? Di Bontang. Wahai laki-laki yang ingin mendapatkan istri solehah, datanglah kalian ke Bontang. Yang sudah nikah jangan lagi. Lalu Pak Ustaz selanjutnya, sampai kapan anak ini kau jaga? Perempuan tidak pernah berhenti bertanya, kamu sedang di mana, jalan sama siapa, pulang jam berapa, duitnya kemana-mana. Ketika perempuan berhenti ngomel, berhenti merepet, berhenti bicara, saat itu kiamat sudah terjadi pada anak-anak kita. Jangan sampai diam saja. Saya bawa anaknya ya, bawa ya.
Sampai pagi ya Bu, enggak apa-apa. Anaknya hamil Bu, iya enggak apa-apa. Jangan sampai kalian laki-laki harus gagah perkasa, perempuan juga harus menjaga. Pak, saya bawa anaknya sebentar jalan-jalan ke kota. Jangan. Ibu juga harus begitu. Bu, kami bawa. Jangan. Jangan sampai bapak bilang, jangan. Sekali tidak, tidak. Datang ibu dari belakang. Bawalah, kita dulu lebih parah daripada itu. Oh, anak-anak juga. Harus kita jaga generasi ini, insya Allah. Pertanyaan terakhir, Ustadz, apakah haram? Oh, ini pertanyaan yang tadi. Maka di akhir majelis ini ada 3 lagi. Masya Allah, 15 menit lagi 2 jam saya ceramah. Saya tahu dari mana? Melihat jam dan rasa kesemutan tadi. Apa hukum keluar 3 hari bersama jamaah tabligh? Keluar 3 hari jamaah tabligh, apa hukumnya? India, jamaah tabligh itu dari India. Namanya Maulana Ilyas dan Maulana Zakaria Kandahlawi. Di India nggak bisa tabligh akbar begini. Di India nggak bisa tabligh akbar begini. Kalau tabligh akbar begini, datang Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt, Hema Malini, Rani Mukherjee, kapal juga bisa. Nggak bisa. Maka ijtihad Maulana Ilyas Zakaria Kandahlawi, mereka datang dari rumah ke rumah. Dakwahnya dari pintu ke pintu, door to door. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kya hal hai? ठीक कुछ होता है. Kya hal hai? Artinya apa kabar? ठीक ini kabar baik. Kuch होता है judul film. Aja. Saya paling bingung ngomong sama orang India. Antara iya dengan tidak, goyang kepalanya sama. Saya tanya, kya hai DK? Saya tinggal di hotel kamar berapa? Aja. Lantai 3 atau 4? Aja. Maka ini datang dari India. Mereka ulama-ulama ahli hadis. Siapa yang kaya, punya duit banyak, kerja tidak mengikat, 3 hari datang ngajak ke pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya. Ayo datang pengajian ya. Mereka inilah yang berdakwah di jalan Allah. Abdul Somad ceramah ke Bontang. Kenapa? Karena diundang Pemko. Abdul Somad ceramah ke Bontang. Kenapa? Karena diundang pada LNG atau LNG Badak. Tapi mereka yang datang rumah ke rumah, ada yang undang mereka? Tidak ada. Ada proposal untuk mereka? Tidak ada. Mereka datang lillahi ta'ala. Ini jamaah tabligh aliran sesat, Pak Ustaz. Kenapa sesat? Karena mereka berjenggot. Nabi Muhammad berjenggot. Karena mereka bersorban. Nabi Muhammad bersorban. Karena mereka pakai jubah. Nabi Muhammad pakai jubah. Kenapa Ustaz nggak pakai jubah? Ini orang ramai nari-nari. Kalau sempat saya pakai jubah, tanggal jubahnya. Maka saya pakai celana, biar saya cukup lari nanti. Saya celana. Jangan katakan mereka sesat. Mereka adalah orang yang mengajak ke jalan Allah. Mereka aslinya dulu preman, bertato, kumis tebal, anting-anting, gak kenal agama. Tapi datang jamaah tabligh di terminal di preman. Datang, nengok. Tato besar, gambar ular kobra. Datang itu jamaah tabligh, mengukur ular kobranya. Ayo ke masjid. Berani dengan saya. Besok dia datang lagi. Lama-lama preman ini tersentuh. Datanglah dia ke masjid. Ini bukan cerita bohong. Ini bukan cerita yang diada-adakan. Seorang preman di kampung saya, rambutnya panjang, punya meja biliar, tidak pernah sholat. Akhirnya saya pulang dari Mesir, dia yang jadi imam di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Saya heran, siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi. Yang punya meja biliar. Saya tanya, abang gimana ceritanya tobat? Ustaz gak pernah menceramahi aku gak pernah datang ke masjid, aku gak pernah dengar khutbah, aku gak pernah nengok tabligh akbar. Tapi ada orang yang datang ke meja biliarku mengajakku. Siapa itu? Inilah dia jamaah tabligh. Berapa banyak orang dapat hidayah karena mereka. Kalau engkau belum sanggup seperti mereka, jangan ejek olok-olok mereka. Ini banyak orang ejek. Apa itu? Itu jamaah kompor. Apa itu? Itu jamaah KUPJ. Apa itu KUPJ? Kelompok Ustaz Panjang Janggut. Oleh sebab itu maka mereka dakwahnya lembut. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak Haji. Jangan ajak saya. Kamu belum lahir, saya sudah haji.
Apakah mereka jamaah tabligh berhenti? Mereka besok ajak lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Hai ke masjid ya Pak? Kan sudah aku bilang kemarin. Ini kening sudah sujud 1000 kali di Masjidil Haram. Catatan amal sudah penuh. Aku tinggal masuk surga aja lagi. Ini jangan begini. Masjid kalian yang jelek itu gak level ya. Hari ketiga mereka datang lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Apa? Mau ngajak lagi? Mau ngasih tahu Pak Haji. Nanti kalau Pak Haji mati kami biarkan ya. Akhirnya Pak Haji pun bersedia juga. Oleh sebab itu maka dakwah mereka lembut. Apa pernah jamaah tabligh marah-marah mengkafirkan? Enggak. Mereka datang ngasih siwak, minyak wangi, ngasih sorban, ngasih parfum. Ayo ke masjid Pak Ustaz. Kalau nggak setuju, mereka nggak marah. Apa pernah jamaah tabligh marah sama saya karena saya nggak berjenggot? Enggak. Apa pernah mereka berkata, yang nggak berjenggot masuk neraka? Jangan kelahi gara-gara jenggot. Jamaah tabligh berjenggot dia. Aku melihat ente berjenggot kayak kambing. Berjenggot juga marah, aku kambing, kau nggak berjenggot anjing. Akhirnya berantem anjing sama kambing. Yang senang siapa? Musang membunuh ayam. Mereka nanya, kenapa mereka kelahi? Gara-gara jenggot. Di masjid lagi? Iya, untung kita nggak ke masjid. Rusak persatuan. Itu tidak terjadi di Bontang. Kenapa? Karena Bontang tertib agamis, mandiri, aman, nyaman. Kalau terjadi mungkin di dekat-dekat perbatasan luar negeri. Apa yang harus saya lakukan ketika ibu saya selingkuh sudah 3 kali kedapatan? Apakah saya boleh membenci dan memarahinya? Apa yang sebaiknya dilakukan bapak saya, Pak Ustaz? Engkau dulu lahir ke dunia ini lewat rahim ibumu atau lewat tabung gas 9 kilo? Apakah bisa kau katakan, Mama, aku tak pernah? Tidak pernah, kita pernah lalu di perutnya, lalu di rahimnya, dan dia meregang nyawa. Itu tidak bisa kau pungkiri. Oleh sebab itu bahwa dia bersalah, ya, tapi kesalahan dia tidak membenarkan kedurhakaan engkau. Maka caranya bagaimana? Suruh bapakmu menasihatinya. Bapakmu pun kok bisa dibuat selingkuh 3 kali. Kemana bapakmu selama ini? Laki-laki itu kan tahu dia, periksa HP-nya. Tiba-tiba dia HP ketawa-ketawa, kiki. Kau HP siapa? Sama siapa? Sama mantan bang. Reuni dia pergi, tanya dia. Ibu-ibu kalau reuni bapaknya ikut. Nanti pergi sendirian, ditanya, mana gambar suamimu? Ini, gantengan aku ya? Iya bang. Akhirnya semua berawal dari macam. Udah macam abang saya, udah macam adik saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Oleh sebab itu ini mesti kita jaga. Nah, dalam kasus begini bagaimana Pak Ustaz? Laki-laki 2. Yang pertama, dia sabar atau dia gugat ke pengadilan. Kalau kau sabar, kau jaga dia. Kalau tidak, kau gugat di pengadilan. Maka kasus perselingkuhan paling cepat hakim menjatuhkan talak. Kalau kau sabar, jaga dia dengan baik. Kalau kau tak sabar, kau lepas dia dengan baik. Bunga bukan setangkai kumbang, bukan seekor patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh sendiri. Gimana? Sabar? Saya sabar Pak Ustaz. Jaga dia sampai mati, saya jaga Pak Ustaz. Lupakan yang lain, lupakan. Jaga dia. Tapi jangan mulutmu berkata sabar, hatimu berkata yang lain. Gimana aku bisa menerima dia? Dia sudah diobok-obok 3 orang. Oke, kata terakhir. Saya seorang akhwat. Kelihatan dari tulisannya. Ada yang ingin saya tanyakan. Dia kalau nanya sama saya, tulis aja pertanyaan. Ini dia buat, saya seorang akhwat. Dibuatnya tanda titik 2. Ustaz, seorang akhwat, ada yang ingin saya tanyakan. Ada orang melamar saya, tapi saya sedang menyukai orang lain. Bagaimana ya Pak Ustaz? Ini mancing-mancingnya. Ada laki-laki melamar engkau, tapi hatimu sedang suka dengan orang lain. Maka kau tengok dulu mana di antara 2 laki-laki ini yang bisa menyelamatkan engkau dunia akhirat. Kalau tiba-tiba yang ini datang, ini jantan dia, perkasa dia, dipinangnya kau dengan baik. Ini cuma berani bawa engkau makan mie ayam, bakso, bonceng sana, bonceng sini, pegang tangan, ujung jempol kaki. Maka kau campakkan ini Fir'aun, ini tak ada gunanya. Ini yang Musa yang baik ini. Laki-laki yang baik bukan yang berani bawa engkau di belakang orang tuamu. Laki-laki yang baik adalah yang bertanggung jawab datang. Laki-laki yang perkasa bukan yang datang dengan mobil besar, motor megah yang mewah. Laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang berani berkata, kupinang kau dengan bismillah.
buanglah mantan pada tempatnya. Mudah-mudahan yang tua, yang muda, remaja-remaji semuanya diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Jam setengah 11 kurang 10 menit. Artinya saya ceramah 2 jam kurang 10 menit. Mudah-mudahan 2 jam malam ini bernilai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. على هذه النية وكل نية صالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan yatihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Bontang negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma arzuqna imaman adila. Berikan kepada kami wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. La tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat wakil kami, pemimpin kami, orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin. Perbaiki akhlak anak-anak muda kaum muslimin Bontang ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal munkar. Selamatkan Bontang dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan kami yang batil itu batil, salah, berikan kami kekuatan untuk menjauhinya ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Keluar kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala aiban illa satarta. Segala aib cacat kami tutupi di mata manusia dan di hadapanmu nanti ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Segala hutang piutang kami tolong lepaskan kami dari jeratan riba. Wala maridan illa syafaita. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan selamanya ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Keluarga kami, orang tua kami, pemimpin kami, ulama kami yang sudah mendahului kami, lapangkan kuburnya ya Allah. Wala aziban illa zawajta. Yang lajang, yang gadis ingin menikah, mudahkan jodohnya ya Allah. Wala raghiban illa anjabta. Yang sudah lama menikah belum punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawwabin. Jadikan kami orang yang bertaubat. Waj'alna minal mutatahhirin. Jadikan kami orang yang mensucikan hati. Waj'alna min ibadikas salihin. Jadikan kami hamba-hambamu yang saleh. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat wal hafizin wal hafizat. Jadikan anak-anak kami para penghafal Al-Quran. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Jadikan mereka orang yang berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka. Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina min intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Pulang dengan tenang. Ambil bawa semua sampah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.